Kali ini kita akan membahas hikmah dari buku Menjemput Rezeki karangan Mas Ipo Santosa. Buku ini sederhana, sangat colorful dan sangat nyaman dibaca. Untuk orang-orang yang gak suka membaca mungkin bisa mempertimbangkan untuk membeli buku kecil ini. Hikmah pertama, semua yang terlihat bermula dari apa yang gak terlihat. Contoh kayak gedung, pesawat, perusahaan, semua berasal dari imajinasi kita yang sejatinya gak terlihat, termasuk kayak kebahagiaan kita sendiri. Dan apa yang terlihat sekarang adalah refleksi dari keadaan pikiran kita. Kalau kita lagi pusing, pasti tercermin di wajah dan sikap kita. Kalau kita lagi happy, pasti juga tercermin dari wajah dan sikap kita. Jadi, kalau kita ingin menjadi sosok yang happy dan friendly, benahi pikiran kita. Dengan begitu, kita bisa lebih disenangi orang dan lebih tenang menjalani hidup. Yang bisa kendalikan pikiran kita, ya kita sendiri. Ingat, kalau kita nggak bisa bahagia sekarang, kita akan sulit bahagia kapanpun. Time is now. Hikmah kedua, target boleh bertambah, tapi stres jangan sampai bertambah. Kita sering dibuat stres sama diri sendiri. Kita mau ini, mau itu, rencana ini, rencana itu. Realitanya nggak ada satupun yang terwujud. Pasti kamu pernah ngalamin. Simple. Kalau kita mau mencapai sesuatu, do from you can do. Just do it. Pecahkan rencana besar menjadi rencana yang kecil-kecil. Dengan begitu, kamu nggak akan pernah dibuat bingung sama diri sendiri. Kamu tahu harus apa. Hikmah ketiga, nggak harus memahami everything untuk jadi something. Nanti malah jadi nothing. Contoh, kita mau buka restoran makan. Kita nggak bisa masak sama sekali. Akhirnya kita mutusin untuk menganggarkan uang untuk mendalami cara memasak rendang, ikan bakar, ayam goreng, bikin sambelnya bahkan. Tentu ini akan terasa lama. Coba hal berikut ini. Saat kita mau membuka rumah makan dan kita nggak bisa masak sama sekali, kita cari siapa yang bisa masak. Kita pelajari sekadarnya tentang resepnya, kita pelajari sebisanya tentang resepnya, jadi nggak mendalam. Kemudian kita ajak yang bisa memasak itu bekerja sama. Lebih cepat mana? Tentu lebih cepat cara kedua. Anthony Robbins bilang, kuasai satu atau dua hal dalam hidupmu, itu bekal yang lebih dari cukup. Secara nggak sadar, kita didesain untuk jadi orang yang sangat generalis oleh sistem pendidikan di Indonesia. Lihat aja dari jumlah mata pelajarannya deh, banyak banget. Bisa ini, bisa itu. Padahal kenyataannya semua orang sukses ya seseorang yang spesialis. Dan ini adalah panggilan hati. Contoh, almarhum Steve Jobs dulu itu fokus banget sama Apple. Mark Zuckerberg sampai sekarang fokus dengan Facebook. Larry Page fokus juga dengan Google. Jadi fokus, dan fokus. Inilah pola pikir who, bukan how. Jadi saat ada sesuatu yang kamu gak ngerti, segera cari siapa yang bisa membantu. Kamu cukup lakukan apa yang kamu sangat kuasai. Ini akan lebih mempercepat langkahmu sendiri. Hikmah keempat, gak harus didukung everyone untuk jadi someone. Nanti malah jadi no one. Kebiasaan kita suka sibuk untuk mencoba membahagiakan semua orang. Nyatanya kita gak bisa membuat semua orang senang dengan keputusan kita. Percaya deh, saat kita sukses dengan pilihan kita nanti, pasti kita akan didukung oleh everyone. Intinya, selagi orang tua, pasangan, dan dirimu sendiri meridoi langkah apa yang kamu ambil, ya gas aja. Jangan sampai kita jadi sosok yang berkata yes kepada orang lain, tapi berkata no sama diri sendiri. It's stupid enough. Hikmah kelima, bukan uang yang bermasalah, mungkin ilmu kita tentang uang yang bermasalah. Kita bertahun-tahun mempelajari fisika, kimia, matematika. Apa itu penting? Jelas penting. Apalagi kalau karir kita berhubungan dengan ketiganya, iya kan? Menurutmu uang penting nggak? Nah, uang yang jadi elemen tak terpisahkan di keseharian kita, berapa lama kita mempelajarinya? Seharusnya ini jadi evaluasi kita juga. Kita dapat nilai buruk di tes fisika, kimia, matematika, kita masih bisa hidup. Tapi kalau sampai kita buruk dalam mengelola uang, kita bisa sengsara dunia dan akhirat. Maka dari itu, kita yang memang kenyataannya membutuhkan uang, harus lebih giat lagi mempelajari ilmu uang ini. Selain berhemat, segerakanlah untuk berbisnis atau investasi. Uang akan menurun nilainya kalau kita nggak kembangkan menjadi bisnis atau investasi. Uang itu seperti darah, dia harus mengalir. Bayangkan kalau darah kita nggak ngalir lagi, kita pasti akan meninggal. Sama seperti uang, dia akan mati ditelan inflasi karena inflasi adalah perampok yang handal. Mau ditaruh di brankas, di bank, tetap aja uang kita akan terus berkurang nilainya kalau kita nggak segera alirkan ke bisnis atau investasi. Karena inflasi adalah perampok yang cerdik.